Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Amelia. Saya dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Riau dari kelas Rek A1 dengan mata kuliah Al-Islam yang mengenai tema syirik. Di tema syirik ini saya mengambil tentang unsur-unsur magis kebudayaan yang ada di Riau, terutamanya untuk pacu jalur. Di dalam pacu jalur sendiri ini masih banyak mengandung unsur-unsur magisnya yang masih dilestarikan sampai saat ini. Pacu jalur itu juga dimulai pada abad pacu jalur sendiri dimulai di awal abad ke-17. Jalur merupakan alat transportasi utama warga desa di Rantau Kuantan, yaitu daerah sepanjang Sungai Kuantan yang terletak antara Kecamatan Hulu Kuantan di bagian hulu hingga Kecamatan Cerenti di hilir. Saat itu memang belum berkembang transportasi darat, akibatnya jalur itu benar-benar digunakan sebagai alat angkut dan transportasi penting bagi warga desa, terutama digunakan sebagai alat angkut hasil bumi seperti pisang dan tebu, serta berfungsi untuk mengangkut orang yang mencapai sekitar 40 orang. Namun dapat hampir dipastikan pacu jalur dikenal penduduk daerah ini paling kurang tahun 1900. Dan dalam tahun itu dipacukan penduduk kebanyakan perahu-perahu besar yang biasa digunakan untuk alat transportasi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan pacu jalur diselenggarakan di kampung-kampung di sepanjang batang Kuantan untuk memperingati dan merayakan berbagai hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Hari Raya Idul Fitri, memperingati Tahun Baru Islam atau 1 Muharram dan sebagainya. Pada waktu itu, beberapa kampung tidak memberi hadiah bagi jalur yang menang. Namun selesai pacu biasanya diakhiri dengan makan bersama dan makan tradisional setempat seperti konji, godok, lope, paniaram, lidah kambing, buah golek, buah malako, dan lain sebagainya. Unsur-unsur magis dalam tradisi pacu jalur sampai sekarang masih ditradisikan, masih dilestarikan, yang masih mengandung unsur magisnya. Upacara dalam proses mencari penebangan kayu jalur. Kan nangis pula. Unsur-unsur magis dalam tradisi pacu jalur yang sampai saat ini masih dilestarikan ialah upacara dalam proses mencari dan menebang kayu jalur. Yang kedua, proses maelo atau menarik jalur. Yang ketiga, proses pembuatan dan melayu jalur. Keempat, menamai atau memberi nama jalur. Kelima, ritual dan proses perlombaan. Di dalam semua proses tersebut masih mengandung unsur-unsur ritual-ritual atau unsur-unsur magis di dalamnya. Seperti untuk upacara proses mencari dan menebang kayu jalur tersebut masih menggunakan ritual-ritual oleh dukun jalur. Bisa disebut dukun jalur. Sedangkan untuk mencari kayu ke hutan, mereka masih ada proses upacaranya, upacara tertentunya sebelum menebang pohon tersebut, yang mereka yakini bahwa di setiap hutan atau daerah atau wilayah atau sungai tertentu itu ada
ada penghuninya, dan sebab itulah dukun jalur tersebut menggunakan ritual atau upacara-upacara tertentu untuk menebang pohon tersebut. Sedangkan pacu jalur sendiri merupakan wujud kebudayaan bagi masyarakat Kuantan Singingi yang diwariskan secara turun-menurun bagi masyarakat rantau Kuantan. Jalur memiliki makna tersendiri, baik bagi diri pribadi maupun sebagai warga kampung. Jadi, tidak sempurna suatu kampung jika warganya tidak mempunyai jalur. Jalur merupakan hasil karya budaya yang memiliki nilai estetik tersendiri dan juga mencakup kreativitas dan imajinasi. Pacu jalur merupakan tradisi yang sudah berlangsung sejak lama dan tetap dipertahankan oleh masyarakat dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Bagi masyarakat setempat, pacu jalur merupakan puncak dari seluruh kegiatan yang diselenggarakan di suatu daerah. Segala upaya dan segala keringat yang mereka keluarkan untuk mencari penghidupan selama setahun. Pada saat sekarang ini, pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menjadikan kegiatan pacu jalur sebagai event nasional dan sekaligus menjadi wisata budaya. Tradisi pacu jalur mengandung unsur-unsur magis. Secara zahiriah, kegiatan ini memperlihatkan aktivitas fisik, namun di sebalik itu semua terdapat berbagai aktivitas magis. Masyarakat mempercayai bahwa unsur-unsur magis tidak dapat dilepas dari kegiatan pacu jalur. Oleh karena itu, jika ingin memenangkan perlombaan, kedua unsur tersebut harus bersepadu secara baik. Tanpa dukun yang mengurus masalah magis, suatu jalur tidak akan menang perlombaan pacu jalur. Namun bukan berarti tenaga dan teknik para anak pacu tidak dibutuhkan. Jalur tidak dapat dibuat begitu saja tanpa melalui berbagai proses. Proses tersebut cukup panjang dan juga memakan waktu yang agak lama sampai menjadi sebuah jalur yang bisa dipacukan di gelanggang. Proses tersebut meliputi mencari kayu di hutan, proses penebangan kayu, mengelo kayu, membuat jalur, melayar, memberi nama jalur, dan perlombaan pacu jalur. Hampir dalam setiap proses tersebut melibatkan unsur magis. Karena dukun jalur memiliki peran yang penting dalam tahap-tahap tersebut. Terdapat 3 unsur dalam tradisi pacu jalur, yaitu magis yang ada pada tradisi pacu jalur, yaitu pada benda, magis perbuatan, dan magis perkataan. Dukun jalur merupakan salah satu unsur terpenting dalam tradisi pacu jalur. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika setiap jalur memiliki dukun yang dipandang menguasai dunia magis. Peran dukun cukup besar karena ia terlibat mulai dari mencari kayu sampai ia terlibat mulai mencari kayu kepada berlangsungnya pertandingan. Meskipun demikian, bukan berarti unsur tenaga manusia dan strategi tidak penting. Oleh karena itu, anak pacu harus senantiasa berlatih dan keras agar terwujud kekompakan. Demikian juga dengan makanan atau puding yang harus diberikan agar anak pacu tidak loyo atau lemas sewaktu bertanding. Sekian, terima kasih penjelasan saya mengenai unsur magis di dalam kebudayaan di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Amelia. Saya dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Riau. Saya dari kelas Trek A1
dengan tugas mata kuliah Al-Islam mengenai seputaran tentang syirik. Di sini saya akan membahas tentang kebudayaan di Riau yang masih mengandung unsur-unsur magis, dan lebih spesifiknya saya akan membahas tentang yang awalnya tentang magisnya ya, mengenai budaya tersebut yang masih ada unsur-unsur seperti itu yang dipercayai oleh masyarakat sekitar. Dan di sini saya sudah bersama narasumber saya, rekan saya, dengan siapa? Dengan nama saya Muhammad Redo Farevi. Saya sebagai masyarakat wilayah setempat yang sering menyaksikan kegiatan atau perlombaan pacu jalur di daerah saya tersebut. Oke. Apakah saya boleh melontarkan beberapa pertanyaan yang mungkin abang sudah tahu pertanyaannya atau jawabannya, yang karena kan sudah terbiasa bukan menyaksikan pacu jalur tersebut? Ya boleh, nggak apa-apa dikasih daerah tersebut. Oke, boleh. Boleh kalau memang abang punya datanya atau punya bahan materinya, silahkan. Ada pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, apa sih pandangan abang sendiri tentang Pacu jalur di daerah saya tersebut merupakan festival pacu jalur, merupakan salah satu tradisi kebanggaan masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi khususnya dan masyarakat Provinsi Riau umumnya. Tradisi pacu jalur ini pada saat sekarang sudah menjadi event nasional. Oke. Biasanya festival pacu jalur itu kapan sih diadakannya? Festival pacu jalur tersebut biasanya dilaksanakan, tradisi pacu jalur yang diadakan sekali setahun. Ini pada awalnya dimaksudkan dengan sebagai acara memperingati hari-hari besar umat Islam seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad, ataupun peringatan Tahun Baru Hijriah. Pacu jalur dipersiapkan oleh setiap peserta lomba yang berasal dari kecamatan-kecamatan dan bahkan kampung-kampung yang ada di Kabupaten Kuantan Sengingi serta daerah yang lain ikut berpartisipasi dalam perlombaan tersebut. Apakah ada hal-hal tertentu sebelum melakukan pacu jalur tersebut atau tradisi-tradisi yang mengandung unsur-unsur magis? Biasanya sebelum pacu jalur dimulai diawali dengan upacara sakral dan magis oleh pawang atau dukun jalur. Dukun jalur itu sudah berperan sejak dari memilih kayu yang akan dijadikan jalur hingga ke arena pacuan. Dia akan memberikan instruksi kapan waktu akan berangkat dari kandang atau tempat daerah mereka menuju arena pacuan. Kapan berangkat dari tempat parkir jalur menuju garis start. Untuk berangkat ke pancang pertama garis start harus tepat pelangkahannya. Biasanya berapa panjang jalur yang digunakan? Biasanya jalur yang akan menjadi trek pacu jalur di daerah tersebut panjangnya sekitar 25 sampai 27 meter. Tersebut terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, haluan berfungsi sebagai untuk tempat duduk dan tempat menari si tukang tari jalur. Kedua, talingo atau telinga depan. Selain sebagai hiasan jalur, telinga dapat berfungsi sebagai tempat diikatnya tali pengikat untuk mengikuti jalur sewaktu berada di sungai, agar jalur tidak hanyut terbawa arus sungai. Ketiga, pagar atau tempat duduk. Berfungsi untuk tempat duduk para atlet dayung. 4. Tembuku. Gunanya tempat meletakkan dan mengikat pagar agar jalur menjadi kuat dan kokoh. Selanjutnya, timbul ruang atau tengah jalur. Ialah bagian tengah jalur yang sengaja tidak diberi pagar dan dikosongkan. Gunanya adalah untuk tempat menimba air.
Selanjutnya talingo belakang, gunanya sebagai hiasan jalur. Kemudi, tempat pengemudi, yaitu tempat berdirinya tukang onjai. Selanjutnya lambai-lambai, gunanya selain sebagai hiasan agar jalur terlihat lebih indah, juga sebagai tempat bergantungnya atau pegangan tukang onjai. Dengan warna semarak, motifnya bermacam-macam seperti saluran-saluran geometris, ombak, barung, dan lain-lain. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih biasanya upacara yang akan dilakukan sebelum memulainya festival pacu jalur tersebut? Apakah ada ritual-ritual budaya tertentu yang masih dilestarikan sampai saat ini? Proses sebelum dimulainya acara pacu jalur di daerah tersebut cukup panjang dan juga memakan waktu yang agak lama sampai menjadi sebuah jalur yang bisa dipacukan gelanggang. Proses tersebut berkaitan dengan masalah tenaga, biaya, ataupun yang menyangkut hal-hal lain. Semuanya harus diperhitungkan dalam proses pembuatan jalur tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Sebelum jalur dibuat, terlebih dahulu dibentuk pengurus atau dahulunya disebut wartuo. Jalur yang akan bertugas mengurus segala sesuatu yang diperlukan dalam pembuatan jalur. Pengurus jalur tidak ditunjukkan setiap tahun, namun apabila ada tuntutan dari masyarakat agar pengurus diganti, tidak ditentukan. Semuanya ditunjuk ketika diadakan rapat oleh satu banjar atau kampung. Rapat biasanya langsung dipimpin oleh kepala kampung, banjar atau desa yang bersangkutan. Dalam rapat inilah banyak hal yang diputuskan oleh pengurus jalur dan seluruh anggota dan pemuda masyarakat yang hadir dalam rapat tersebut. Biasanya yang diputuskan itu waktu yang tepat untuk mencari kayu daerah atau hutan, mana yang cocok untuk dijadikan tempat mencari kayu, dan waktu yang tepat untuk berangkat. Hal-hal yang penting diputuskan dalam rapat tersebut adalah siapa yang akan menjadi masyarakat setempat. Setiap tempat atau benda senantiasa dikuasai oleh kekuatan gaib. Kabupaten Kuantan Sengingi, masyarakat percaya bahwa di berbagai tempat ada penunggunya seperti jin, setan, dan makhluk-makhluk lainnya. Mereka percaya bahwa makhluk tersebut ada yang baik dan ada yang pula yang jahat. Makhluk tersebut menempati pohon, sungai, kuburan, dan tempat-tempat lainnya. Oleh karena itu, peran pawang atau dukun sangatlah dibutuhkan karena ia dianggap mengetahui keadaan tersebut. Setelah didapatkan kesepakatan bersama dalam rapat banjar tersebut, maka dicarilah kayu jalur ke dalam hutan. Biasanya kayu yang dijadikan jalur itu adalah kayu yang tahan air dan tidak mudah pecah kalau dibuat menjadi jalur. Di samping itu yang paling penting adalah kayu tersebut berdiameter besar dan panjang. Di antara jenis kayu yang dipilih dan dianggap baik dan memenuhi masyarakat tersebut, yang pertama, nama kayunya yaitu kayu kure atau kuras. Yang kedua, kayu kuyuang. Yang ketiga, kayu banyo. Yang empat, kayu toman. Yang kelima, kayu meranti sogar. Yang keenam, kayu toman, dan lain-lain. Di antara kayu tersebut, kayu yang paling bagus dan tahan lama adalah kayu kuyuang. Hutan di kawasan Kabupaten Kuantan Sengingi sudah dikuasai oleh perusahaan seperti RAPP. Masyarakat mencari kayu untuk dibuat jalur di hutan-hutan milik perusahaan dan tentu saja harus meminta izin dengan perusahaan. Menurut kepercayaan mereka, memiliki tuah dalam pandangan dukun jalur dan juga masyarakat setempat. Kayu tersebut memiliki tuah sendiri.
Jika kayu seperti yang digunakan, maka sangat besar peluangnya untuk memenangkan pacu jalur. Ringan menandakan agar jalur tersebut tidak sulit untuk didayung. Oleh sebab itulah jalur-jalur sekarang ini tidak tahan lama. 4 atau 5 tahun, bahkan tidak sampai 4 atau 5 tahun sudah rusak, dan akibatnya pengurus jalur harus membuat jalur yang baru lagi. Selain syarat tersebut, kayu yang digunakan juga bukanlah kayu sembarangan, dan pengertian bukan pada fisik kayu, melainkan mempunyai mambang atau sejenis makhluk halus yang dapat dikendalikan oleh pawang atau dukun jalur dengan baik. Karena menurut keyakinan dukun, mambang tersebut akan terus mengikuti kayu itu kemanapun kayu tersebut dibawa. Oleh karena itulah dukun jalur yang digantikan oleh pengurus jalur, karena dukun yang memantrai kayu jalur mulai dari menebang juga dianggap mampu berkomunikasi dan memelihara hubungan dengan pengguna atau mambang yang terdapat pada kayu. Dukun yang mendampingi dalam usaha mencari kayu jalur jumlah bisa lebih dari 1 orang, sebab mereka akan mencari kayu di hutan belantara yang dipercayai banyaknya makhluk halus yang menetap di pohon-pohon. Sebab sebelum kayu ditebang, dukun menentukan apakah kayu tersebut baik atau tidak. Jika dibuatkan jalur pada kayu tersebut dapat menghasilkan jalur yang laju atau tidak. Di samping itu juga apakah kayu tersebut dapat bertahan lama. Kayu yang dianggap berkualitas dan mempunyai tuah ditentukan oleh dukun sesuai dengan tanda-tanda yang dimiliki pada kayu tersebut. Salah satu cara sang dukun untuk mengetahui kualitas kayu adalah dengan cara dikoresi atau dilihat semua aspek-aspek magisnya, dan dukunlah yang tahu akan hal tersebut. Yang pertama, selendang akar. Di saat mencari kayu di hutan, seorang dukun harus melihat kondisi kayu lain di sekelilingnya. Kayu yang dikatakan selendang akar adalah tempat kayu kecil yang tumbuh di dekat kayu besar yang akan ditebang dan dahannya melilit kayu besar tersebut. Di samping itu, kualitas kayu kecil tersebut juga dilihat apakah termasuk jenis kayu yang keras atau yang lunak. Kedua, melanggar tunggul. Tanda ini baru dapat dilihat setelah proses penebangan selesai. Setelah kayu tersebut ditebang dan tumbang, maka jatuhnya kayu tersebut agak jauh dari tunggulnya. Itulah yang dimaksud dengan melanggar tunggul. Yang ketiga, melompati sungai. Tanda ini juga baru dapat dilihat setelah kayu ditebang. Melompati sungai maksudnya kayu yang telah tersebut bagiannya adanya menyeberangi sungai. Menurut kepercayaan si dukun, kayu-kayu yang memiliki kualitas baik secara ruhnya ialah kayu yang banyak dihinggapi oleh binatang-binatang berbisa atau beracun, seperti kalajengking, ular, dan sebagainya. Sebab kayu yang semacam itu adalah kayu yang berbahaya dan biasanya akan laju. Ini agak panjang, gak apa-apa kan? Bila dijadikan jalur dibandingkan dengan kayu yang tidak banyak dihinggap oleh binatang, terutama binatang berbisa atau beracun yang diikuti oleh manusia, kayu seperti itu dipandang mempunyai tuah atau bertuah. Dikatakan bertuah karena kayu yang dihinggapi binatang berbisa atau beracun adalah yang ditunggu oleh mambang yang mudah dijinakkan oleh sang dukun. Menurut sang dukun, binatang-binatang berbisa atau beracun itu akan menjadi binatang tersebut
Tanda-tanda lain yang dilihat dukun dari kayu yang akan dijadikan jalur adalah adanya binatang kecil yang hinggap di sekitar binatang, di sekitar batang kayu yang sangat besar. Misalnya ada kaliposan. Kaliposan yang hinggap di sekitar kayu berarti kayu itu punya manyo-manyo, punya kecerahan atau kehidupan yang baik. Dukun mempercayai bahwa kayu jalur tersebut mempunyai mambang-mambang yang harus dijinakkan. Kayu yang bermanyo itu lebih mudah menjinakkan mambang-mambangnya. Sebelum mencari kayu ke hutan, sang dukun terlebih dahulu melakukan upacara khusus di rumahnya atau di rumah kepala desa. Ada dua pilihan yang bisa dilakukan dukun, yaitu upacara Babilian atau upacara Balonuang atau diramal. Pertama, upacara Babalian yaitu suatu upacara tarian-tarian yang dilakukan oleh sang dukun dengan iringan musik rabab atau sejenis alat gesek. Kedua, upacara Batonuang yaitu suatu upacara khusus yang dilakukan oleh dukun untuk mencari kayu dengan cara menggunakan kekuatan magis dan mantra-mantranya tersendiri. Dengan cara tersebut, dukun dapat menemukan tempat atau lokasi yang cocok untuk mencari kayu tersebut. Namun zaman sekarang, upacara semacam itu sudah jarang dilakukan oleh sang dukun. Dukun biasanya langsung saja mencari kayu ke hutan dengan rombongan masyarakat. Namun bukan berarti dukun tidak melakukan ritual-ritual. Sang dukun sebelum berangkat ke hutan biasanya memakan sebutir beras yang dibacakan sholawat ketika hendak melangkah dari rumah menuju hutan. Tujuannya agar dalam proses mencari kayu jalur tersebut semuanya bisa selamat, mengingat dan menghindari yang dilalui adalah hutan belantara. Beras yang putih menandakan baik. Maksudnya semoga mendapatkan sebatang kayu yang bagus. Apabila dukun telah menetapkan pelengkapannya, maka semua anggota yang ikut dalam mencari kayu harus mengikuti semua perintah dukun. Tidak boleh ada yang mengingkarinya. Misalnya dukun menetapkan akan pergi ke hutan tepat pukul 8 WIB. Semuanya sudah berkumpul dan harus berangkat dari desa. Maka tepat waktu semuanya harus berangkat. Tidak boleh ada yang mendahului atau ketinggalan dari waktu yang telah ditetapkan. Karena pada waktu tersebutlah menurut sang dukun waktu pelengkapan yang telah ia dapatkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika masuk hutan tempat kayu tersebut akan dicari. Untuk pertanyaan selanjutnya, biasanya seperti apa bunyi mantra-mantra sebelum melakukan ritual tersebut? Bunyi mantra tersebut itu agak panjang, tapi saya persingkat, gak apa-apa kan. Mantra-mantranya itu, oi urang nan di rimbo sialang rantau nan batuah jak lamo, batuah jak kene, batuah sojak dulunya. Kami serombong nan datang dari Baruah, nan datang dari Kampuang, nan jauh dari Rimbo meminta izin. Kami akan melangkah ke dalam. Kami akan mengapai runtiang, memegang kayu, dan menyimbe daun. Mereka pun masuk ke dalam hutan, dan yang memimpin dalam hutan adalah sang dukun. Tidak boleh seorang pun yang mendahului sang dukun. Dukun harus berjalan di depan, barulah setelah berjalan 25 langkah anggota yang lain boleh
mendahului sang dukun. Maksudnya dalam perjalanan yang 25 langkah semua anggota sudah dibawa mantra sang dukun. Setelah mencari dan memandangi pohon-pohon yang besar di dalam hutan, maka disepakatilah satu pohon akan dijadikan kayu jalur. Sang dukun jalur harus menyetujui terlebih dahulu. Apabila dukun tidak setuju, maka dicari lagi kayu yang lain. Untuk mencari satu kayu jalur yang sesuai dengan ukuran, terkadang masyarakat harus berulang kali ke hutan, karena diyakini ada juga kayu yang hilang timbul di tengah hutan karena ada penunggunya secara gaib. Misalnya pada hari ini telah ditemui kayunya dan ditandai, dan mereka pulang ke kampung. Setelah beberapa hari pergi lagi, namun kayu tersebut tidak ditemui lagi. Setelah kayu didapat dan disepakati, maka kayu itu harus ditandai. Biasanya tanda itu menggunakan cat berwarna merah supaya mudah dilihat. Sebelum ditandai, dukun akan membakar kemenyan tepat pada pungko atau pangkal pohon tersebut. Asap dari kemenyan yang dibakar diyakini dapat mengusir hantu, jin, dan makhluk halus yang berada di sekitaran pohon. Dan yang paling penting gunanya adalah untuk menyejukkan pohon tersebut. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, mengapa pohon-pohon tersebut harus ditandai? Karena mereka hari itu hanya mencari kayu saja, tidak langsung menebangnya. Mereka akan kembali ke kampung, dan baru beberapa hari kemudian mereka ke hutan lagi untuk melakukan penebangan kayu yang sudah ditandai. Kayu yang sudah didapat, masyarakat yang diutus mencari kayu harus kembali ke desa untuk memusyawarahkan rencana penebangan. Setelah disepakati hari keberangkatan dan perhitungan langkah-langkah dari sang dukun, maka mereka akan berangkat menuju hutan dengan alat dan perlengkapan yang sudah disiapkan. Sebelum masuk ke dalam hutan, maka sang dukun pun membaca mantra-mantra untuk menjaga dari segala mara bahaya. Dukun membaca kun payakun, darullah, sagalonan baga atau tertegun aku dalam la ilaha illallah. Mengapa? Supaya apa mantra itu diucapkan biasanya? Mantra itu dibaca supaya binatang buas dan binatang berbisa yang berbahaya yang ada di dalam hutan tidak mengganggu, seperti harimau, kalajengking, ular, babi, atau kaliposan, dan lain-lainnya. Karena kalau sudah dibaca semuanya akan tertegun, artinya semua akan tunduk dan patuh terhadap dukun dan orang yang hadir di dalam upacara penebangan kayu tersebut. Apakah dalam menebang kayu ada ritual-ritual khususnya? Seperti tadi kan ada sebelum memilih kayu ada ritualnya, ada mantranya gitu. Apakah dalam menebangnya juga ada? Sebelum penebangan kayu jalur tersebut, mambangnya dibangunkan dahulu dengan berbagai ritual. Upacara dipimpin oleh seorang dukun atau pawang dengan beberapa rangkaian kegiatan seperti penyembelihan ayam, pembakaran kemenyan, kapung tawar, dan sebagainya. Ayam yang disembelih biasanya berwarna hitam jamui atau putih suci. Biriang punya jala yang langsung disembelih oleh dukun. Kemenyan dibakar pada sekeliling pohon tersebut dan disirami tepung tawar. Tepung tawar ini sendiri diambil dari salah satu bahan yang tidak dalam ramuan tepung tawar itu, yakni berupa tepung beras yang dicampur air. Untuk tepung tawar sendiri itu apa saja sih bahan yang digunakan? Karena setiap daerah-daerah tertentu tuh beda-beda bahan untuk tepung tawar tersebut.
Ya, kalau di daerah Kuantan sini ini bahan-bahan tepung tawar itu adalah purasan atau parasen, kumpai, si kurau, si tawar, sedingin, suki-suki, bunga atau kembang, setaman, beras kuning. Semua bahan tersebut diiris dan dimasukkan ke dalam ember, kemudian ditaburkan pada pungko pohon tersebut sambil mengelilingi. Kemudian daun keladi hitam adalah bagian persyaratan yang harus dilengkapi saat penebangan kayu jalur tersebut. Sambil mengelilingi pohon tersebut, sang dukun memulai membaca mantra-mantra seperti berikut. Oh penguasa rimbo, nen tinggal di Sake Antuang, nen idui di Solo-Solo tanah, nen idui di Boro izin kami untuk menobang kayu iko. Jangan bori kami penyakit ponyong palibaro la kami go. Barokat kulimah la ilaha illallah. Tujuannya untuk apa biasanya mengucapkan mantra-mantra tersebut? Tujuan sang dukun membaca mantra-mantra tersebut setelah membaca mantra tersebut lalu disembelih seekor ayam. Sebelum disembelih, dukun kembali mengelilingi pohon tersebut sebanyak 3 kali, barulah disembelih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan darahnya disebarkan atau ditaburkan pada pungko pohon tersebut. Tujuannya adalah untuk mengikat pertalian antara kayu dan ayam. Ayam sudah kita serahkan pada penunggu hutan, kemudian kayu sudah diambil dan tidak dan tanda bukti hubungan timbal balik. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada pantangan-pantangan sendiri dalam proses penebangan kayu tersebut? Ya, dalam proses penebangan kayu jalur juga terdapat pantangan atau hal-hal yang dilarang dilakukan. Selain pantangan tidak boleh direbahkan atau ditumbangkan ke arah barat, juga terdapat pantangan lain seperti tidak boleh membuang air kecil di sekitar kayu jalur yang akan ditebang. Kalau mau buang air, minimal harus jarak 50 meter dari kayu yang akan ditebang tersebut. Dan tidak boleh bercakap kotor seperti memaki, sumpah serapah atau sejenisnya. Baiklah, terima kasih untuk beberapa jawaban yang telah diberikan, sehingga saya lebih tahu mengenai rupanya di dalam pacu jalur tersebut ada beberapa ritual yang cukup panjang untuk mencapai suatu acara tersebut, dan tidak mudah dilakukan dan tidak sembarang orang yang bisa melakukan hal tersebut. Ya, memang sangat panjang ritual atau segala yang sebelum proses penebangan kayu atau memulai acara pacu jalur. Kalau dijelaskan tidak cukup 1 hari untuk menjelaskan tentang proses penebangan kayu atau proses untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.